Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak Sunar dan juga teman-teman kelas B. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Kade Erika Indriati Kori nomor absen 2, Evinda Nabila Putri absen 5, Niputu Ega Yulianti Utami absen 11, dan Kade Bunga Alfiana Alba absen 28. Untuk submateri, di sini yang pertama akan menjelaskan ketepatan dalam memahami sumber dan penggunaan dana. Yang kedua, ketepatan dalam memahami aliran kas. Yang ketiga, ketepatan dalam memahami berbagai macam biaya. Dan yang keempat, ketepatan dalam menghitung kebutuhan modal investasi. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan ketepatan dalam memahami sumber dan penggunaan dana. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, arus kas. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri atau dari modal pinjaman atau keduanya. Pilihan apakah menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau gabungan dari keduanya tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan dari kebijakan pemilik usaha. Pertimbangannya tidak lain adalah untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau dengan modal gabungan. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama modal asing atau modal simpanan, yang kedua modal sendiri. Yang kedua, ketepatan dalam memahami aliran kas. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan yang pertama, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, kas digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo. Yang ketiga, kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama, initial cash flow, yang kedua, operational cash flow, dan yang ketiga, terminal cash flow. Untuk yang pertama, initial cash flow. Initial cash flow atau kas awal merupakan segala macam pengeluaran pada awal periode investasi atau merealisasikan gagasan sampai menjadi kenyataan fisik. Misalnya, biaya prakonstruksi, pembelian material atau bahan bangunan, peralatan konstruksi mesin, alat-alat, serta modal kerja awal. Kemudian yang kedua, operational cash flow. Cash flow aktivitas operasional adalah keuangan yang mencatat sejumlah uang tunai yang didapatkan oleh perusahaan. Rumus arus kas aktivitas operasional ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kemudian yang ketiga, terminal cash flow. Terminal cash flow adalah aliran kas yang diterima ketika usaha telah berakhir. Terdiri dari nilai sisa atau salvage value, dari aset dan pengembalian atau recovery modal kerja. Bila terjadi penjualan barang sisa, harus diperhitungkan pajak penjualannya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada materi ketiga, ketepatan dalam memahami berbagai macam biaya. Biaya didefinisikan sebagai alat tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atau kas atau aset lain yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan datang. Menurut Hansen dan Mowen tahun 2009, perilaku biaya adalah istilah
umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Berikut ini adalah klasifikasi aktivitas yang mempengaruhi keluaran. Yang pertama itu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga itu biaya campuran. Yang pertama itu ada biaya modal atau cost of capital. Konsep cost of capital itu atau biaya-biaya untuk menggunakan modal. Yang dimaksudkan itu untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Untuk menghitungnya, karena garis besar sumber-sumber pembelanjaan terbagi atas hutang dan modal sendiri, biaya modal dari masing-masing sumber harus dihitung. Misalnya penilaian investasi dari biaya utang, aliran kas yang dihitung setelah pajak, demikian pula terhadap biaya modal sendiri. Rincian analisis biaya dari kedua sumber pembelanjaan dipaparkan secukupnya seperti dituangkan berdasarkan contoh yang baik sekali dari Husnan dan Suwarsono tahun 1994. Yang pertama itu biaya utang. Biaya utang jangka panjang maupun jangka pendek dapat dihitung misalnya dengan menggunakan konsep present value. Contohnya, misalkan perusahaan mengeluarkan obligasi atau surat tanda utang untuk waktu 5 tahun. Nilai nominalnya itu 100.000 dengan tingkat bunga 16% per tahun. Dan apabila obligasi ini laku dijual dengan harga 96.000, maka perhitungan biaya utang yang ditanggung perusahaan itu seperti contoh yang telah dijelaskan di PPT. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu selisih antara Rp96.790 dikurangi Rp96.000 sama dengan Rp790. Kalau 1% sama dengan Rp3.050, maka untuk selisih yang bernilai Rp96.000 akan sama dengan 790 dibagi 3.050 dikali 1%. Didapatkan hasil yaitu 0,26%. Jadi, KD yang membuat sisi kanan persamaan sama dengan Rp96.000 adalah KD sama dengan 17% ditambah 0,26% sama dengan 17,26%. Biaya utang KD ini belum dipotong pajak. Jika akan dipotong pajak, dengan notasi biaya utangnya menjadi K kali D, atau dapat dihitung dengan rumus K kali D sama dengan KD dalam kurung 1 min T, di mana T sama dengan tarif pajak. Kalau dimisalkan tarif pajak sebesar 30%, maka dengan menggunakan contoh di atas, di mana KD sama dengan 17,26%, maka K kali D sama dengan 17,26% dikali 1 min 0,30. Didapatkan hasil yaitu 12,8%. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada biaya modal sendiri. Kelompok biaya modal sendiri dapat dibagi atas biaya saham preferen, biaya saham biasa, dan biaya laba ditahan. Paparannya disajikan berikut ini. Yang pertama, yaitu biaya saham preferen. Saham preferen memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Untuk menghitung besar biaya modal saham preferen, dapat digunakan cara yang sama dengan penghitungannya biaya modal hutang, di mana P0 sama dengan A kali B dibagi KP, di mana P0 sama dengan harga jual saham saat ini, A sama dengan nilai dividen atau dalam persen, B sama dengan nilai nominal saham, dan KP sama dengan biaya saham preferen. Selanjutnya yang kedua yaitu ada biaya saham. Biasanya merupakan suatu tingkat keuntungan minimal yang harus diperoleh suatu investasi yang dibelanjai oleh saham biasa. Dapat dicari yaitu KE sama dengan D dibagi P0, di mana KE biaya modal dari saham biasa, D sama dengan dividen per lembar saham yang konstan setiap kurun waktu tertentu, dan P0 sama dengan harga saham saat ini. Apabila perusahaan menahan sebagian laba dan kita asumsikan proporsi laba
yang ditahan adalah konstan, maka besarnya KE adalah KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G, di mana D1 sama dengan dividen pada tahun ke-1, P0 sama dengan harga saham saat ini, dan G sama dengan pertumbuhan dividen per tahun. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada materi biaya laba ditahan. Biaya laba yang ditahan pada prinsipnya sama dengan biaya dari saham biasa. Bedanya untuk biaya saham biasa memiliki flotation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham, sedangkan menggunakan dana dari laba yang tidak memerlukan biaya. Kalau berinvestasi menggunakan modal sendiri, maka cost of rate-nya adalah biaya modal sendiri. Sedangkan investasi yang menggunakan biaya sendiri dan utang, cut of rate-nya mempertimbangkan biaya modal baik dari utang maupun dari modal sendiri. Salah satu cara untuk menghitung cut of rate-nya adalah dengan menghitung biaya modal rata-rata tertimbang setelah pajak, yang caranya adalah mengalihkan antara besar biaya modal dari masing-masing sumber pembelanjaan dengan proporsi dana yang digunakan. Selanjutnya ada materi keempat, yaitu ketepatan dalam memahami menghitung kebutuhan modal investasi. Investasi adalah modal penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya prainvestasi, terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap seperti aktiva tetap berwujud antara lainnya tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris, kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud lainnya yaitu ada goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang ketiga ada biaya operasional yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dapat digunakan modal sendiri atau modal pinjaman, atau juga bisa kombinasi dari keduanya. Pembiayaan untuk membeli aktiva tetap biasanya bersumber dari pinjaman jangka panjang. Hal ini disebabkan aktiva tetap digunakan dalam waktu relatif panjang. Adapun untuk biaya operasional biasanya digunakan pinjaman jangka pendek. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Kami kembalikan ke Bapak Sunar untuk melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih.